Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 24 Mei 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1-10 akan kita dengarkan bersama. Bagaimana pewartaan Paulus dan Silas yang dengan setia mengikuti dorongan dan gerakan Roh Kudus. Ketika sampai ke Asia dan mereka mau menyeberang ke Bitinia, mereka dicegah oleh Roh Kudus sehingga mereka tidak jadi masuk ke Bitinia. Setelah terus dalam perjalanan sampai di Troas, pada malam hari Paulus mendapat penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Paulus mengerti ini adalah gerakan roh kehendak Allah untuk menyeberang ke Makedonia. Maka mereka mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Akhirnya Paulus menyimpulkan bahwa Allah telah memanggil mereka berdua untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, orang-orang luar Yahudi. Pada bacaan Injil, Yesus melanjutkan pembicaraan dalam amat perpisahannya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia akan mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi ingatlah, aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah perkataanku, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Kalau mereka telah menganiaya Yesus, maka dunia juga akan menganiaya murid-murid Yesus. Ini terjadi karena kalian bukan dari dunia, tapi telah kupilih, kuambil dari tengah-tengah dunia agar hidup menurut kehendak Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita renungkan sabda ini, dunia membenci kita, maka kita tidak perlu heran apabila sekarang ini sebagai pengikut-pengikut Kristus kita mendapat banyak tantangan, kesulitan, hambatan, karena kita memang dipilih dari tengah-tengah dunia untuk
dikuduskan. Lewat pembaptisan, kita telah diangkat, dipilih dari dunia ini. Dengan konsekuensi apa yang dihadapi oleh Sang Guru juga akan kita hadapi. Dunia membenci kita, namun kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Sebagaimana Yesus mengalahkan dunia, bangkit dari antara orang mati, kita sebagai anak-anak Allah pengikut Kristus juga akan bangkit bersama Kristus setelah mengalami hambatan, tantangan, kesulitan. Kita disadarkan bahwa kita bukan dari dunia, maka hidup kita hendaknya sungguh terbedakan dengan orang-orang dunia yang mengejar kebahagiaan duniawi. Sedangkan kita yang sudah dipilih hendaknya mengejar kebahagiaan ilahi surgawi. Itu akan terjadi kalau kita setia mengikuti kehendak Yesus, yang kemudian diteruskan oleh Roh Kudus. Maka salah satu contoh cara bahwa kita bukan dari dunia ada pada bacaan yang pertama. Ketika Paulus dan Silas mau pergi ke Bitinia, dilarang oleh Roh Kudus dan menurutinya. Demikian pula ketika diminta menyeberang ke Makedonia, mereka menurutinya. Itulah cara bahwa kita bukan dari dunia, yakni mengikuti gerakan, bimbingan, dan bisikan Roh Kudus Allah yang selalu menjaga kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita peka akan gerakan-gerakan dan bisikan Roh Kudus Allah? Tidak mudah, karena mengikuti gerakan Roh Kudus berarti kita berbeda dengan orang-orang dunia, mendapat tantangan, tekanan, kesulitan, namun kita akan dibebaskan oleh Yesus Sang Guru kita. Sekali lagi pertanyaannya, apakah aku selalu mendengarkan gerakan, bisikan, dan kehendak Roh Kudus yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal? Mudah-mudahan kita semakin sadar bahwa kita ini terbedakan dari dunia, maka pola pikir dunia harus ditinggalkan. Yang kita cari adalah kehendak Allah dan sabda-sabdanya. Agar dengan mengikuti sabda-sabda itu, kita semua boleh masuk di dalam kerajaannya. Mudah-mudahan sabda Allah dan kehendaknya menjadi pegangan kita untuk bertindak, agar nanti mendapatkan keselamatan yang kekal. Biarlah akhirnya semua orang boleh mengalami gerakan, bimbingan, dan bisikan Roh Kudus, sehingga akan sampai kepada Bapa dalam surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabdamu mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus bertindak, selalu mengikuti gerakan dan bisikan Roh Kudus-Mu.
agar akhirnya kami beroleh kasih karunia-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang-kadang lemah berhadapan dengan dunia, jatuh, mandek, bahkan hilang. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami tetap setia pada iman kami. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, saya ucapkan terima kasih atas peran serta panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, lewat pemberian tenaga, waktu, dan dana yang sungguh akan membantu pelayanan gereja. Saya berharap apa yang sudah baik kita terus tingkatkan, kita jaga, agar kehadiran umat di lingkungan maupun di paroki semakin berkembang. Kita ikuti berbagai macam kegiatan yang sungguh berguna untuk iman kita. Semoga kita akhirnya mampu untuk menjadikan gereja kita gereja yang sungguh mengenal domba-dombanya. Mari kita saling membantu untuk menciptakan pelayanan dalam paroki kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.